Oke, Assalamualaikum. Nama saya Imam dan usia saya 47 tahun. Saya mengalami masalah kebotakan rambut. Dan saya di sini ingin berbagi pengalaman bagaimana rambut saya yang tadinya mulai menipis, membuat saya tidak percaya diri, pada akhirnya mulai tumbuh lagi. Nah, di sini awal-awal ketika rambut saya mulai menipis, saya mencari tahu bagaimana caranya supaya rambut saya tumbuh kembali. Dan di sini saya terus terang saya coba mencari di YouTube, dan tidak sengaja saya ketemu dengan salah satu YouTuber Indonesia yang asal Korea, yaitu Korea Ryomit. Di situ dia berbagi pengalaman mengenai cara mengatasi kebotakan rambut di kepala kita. Jadi, walaupun Korea Ryomit ini belum mengalami kebotakan rambut, tapi dia mencegahnya dengan salah satu obat yang namanya minoxidil. Dan di Korea sendiri minoxidil ini oleh dokter-dokter Korea ini sangat disarankan bagi mereka yang mengalami rambut rontok atau kebotakan. Dan disarankan juga sebelum parah rambut rontoknya, minoxidil ini sudah mulai dipakai di kepala kita. Jadi minoxidil ini sebenarnya menurut dokter Korea ya, sebenarnya ini adalah obat untuk tekanan darah tinggi, tapi memiliki efek samping menumbuhkan rambut. Jadi minoxidil ini mempunyai manfaat adalah untuk memperlancar peredaran darah kita. Dan otomatis ketika peredaran darah kita lancar di kepala, maka kepala kita akan sehat lagi dan rambut-rambut yang tadinya mulai rontok itu mulai tumbuh kembali. Di pasaran minoxidil sendiri ada dua, yaitu untuk wanita dan untuk pria. Untuk wanita itu yang dipakai adalah minoxidil 2-3%, sedangkan yang untuk pria memakai minoxidil yang 5%. Kenapa yang wanita itu lebih sedikit, 2-3%, 2 atau 3% dibanding pria yang 5%? Karena yang ditakutkan adalah efek samping dari pemakaian minoxidil yang 5% untuk wanita adalah akan tumbuh selain rambut yang tumbuh, rambut-rambut baru yang tumbuh, maka alis dan kumis dan brewok juga akan tumbuh. Efek sampingnya, kalau cowok kan 5%, misalnya rambutnya tumbuh, alis menebal, kumis menebal, dan brewok, jenggot menebal, kan malah bagus. Nah, untuk wanita disarankan memakai yang 2% atau yang 3%. Jadi untuk pemakaiannya minoxidil itu jangan khawatir, karena ketika kita membeli minoxidil obatnya, maka kita akan dikasih semacam pipetnya. Sebentar, saya akan ambil pipetnya. Nah, di Indonesia bentuknya seperti ini yang diperjualbelikan. Salah satunya adalah minoxidil mereknya Kirkland. Ini buatan dari Israel atau dari USA ya. Nah, ini diberikan pipetnya untuk memakai di rambut kita. Jadi penggunaannya tinggal dicelupin
dimasukin ke pipet, dan pipetnya ini ditaruh di rambut-rambut kita yang sudah mengalami kerontokan. Ingat ya, kerontokan awal, kerontokan dini. Jadi jangan nunggu sampai botak dulu baru dipakai untuk rambut kita minoxidil ini. Untuk aturan pakai itu sebenarnya dianjurkan di minoxidil ini dipakai 2 kali sehari. Bebas, bisa pagi, sore, siang, malam. Yang penting 2 kali sehari kita pakai. Dan setelah dipakai jangan dikenakan air di kepala kita. Saya pribadi awal-awal itu memakai minoxidil ini 2 kali, pagi dan malam. Cuman karena nggak telaten, pada akhirnya saya hanya pakai di malam hari. Nggak boleh lebih dari 2 kali, bukannya nggak boleh, karena efeknya tidak ada. Jadi misalnya kita memakai 3 kali supaya rambutnya cepat tumbuh lagi, efeknya sama. Kita memakai 2 kali atau memakai 3 kali. Nah, minimal memang 1 kali. Karena pengalaman saya pribadi, ketika memakai 1 kali, itu juga mempunyai efek yang bagus untuk kepala kita, rambut kita. Jadi rambut-rambut saya nih tadinya parah banget, mulai tumbuh lagi. Jadi dulu ketika ketemu sama teman, saudara, mereka kaget, rambutnya kok mulai habis ya, mulai nipis, wah udah mulai mau botak nih, rambutnya mulai mau botak. Wah, itu jelas bikin kita stres ya, bikin kita itu down, mental kita down, karena rambut yang emang dari kecil, dari lahir, saya sebenarnya rambutnya nggak terlalu tebel, jadi rambut saya tipis-tipis aja. Cuman rambut tipis kalau makin botak ya nggak enak juga gitu. Jadi saya pakai minoxidil ini dan udah sekitar 6 bulan saya pakai, dan alhamdulillah rambut saya lumayan banget, sudah mulai tumbuh lumayan banget. Jadi sekarang kalau ketemu teman yang tadinya bilang rambut saya udah mulai menipis, botak, itu mereka ketika ketemu lagi, atau saudara saya yang ketemu ngomong rambut saya sudah mulai botak, itu nggak ngomong lagi. Mereka nganggap rambut kita normal lagi. Malah ada beberapa teman bertanya, kamu pakai apa gitu, rambutnya kok sekarang udah mulai normal lagi. Ya, ini rahasianya minoxidil ini. Minoxidil kalau di Korea mungkin mereknya berbeda ya, yang beredar di sana. Cuman kalau di Indonesia tuh yang beredar yang ini. Dan cari yang asli. Yang asli ini jadi cairannya warnanya kuning, agak kental sedikit. Kalau dipakai di kepala, itu kepala kita seperti agak gatal sedikit, agak gatal. Karena lengket-lengket gitu, agak gatal. Gak ada masalah. Agak gatal, kita tahan aja. Tapi memang minoxidil ini efektif untuk menumbuhkan rambut. Dan selain rambut kepala, dia juga bisa untuk jenggot kita, brewok kita, dan kumis kita. Alis juga. Cuman gak usah, kalau saya pribadi sih emang buat rambut ya. Tapi memang kumis dan brewok ini akan, efek sampingnya itu dia akan mempertebal untuk kumis dan brewok dan juga alis ya. Walaupun nggak dipakai di sini ya, apalagi dipakai ya. Kalau saya pribadi nggak pakai di brewok atau di kumis. Cuman efek samping dari pakai di kepala aja, brewok dan kumis saya semakin lama semakin tebal. Nah,
Itu aja pengalaman saya pribadi mengenai kerontokan rambut dan gimana caranya menumbuhkannya kembali. Dan juga mungkin cewek, cowok yang nonton video ini yang mulai mengalami kerontokan rambut, gimana caranya menumbuhkan rambut kembali. Atau juga cowok yang ingin maco, ada brewok dan ada kumis, gimana caranya menumbuhkan brewok dan kumis pakai minoxidil, karena ini efektif untuk menumbuhkan rambut kita di kepala maupun di bagian yang lain. Oh ya, jadi kalau bagi penonton sekalian yang nonton channel ini ingin menumbuhkan rambut dan ingin membeli minoxidil yang asli, saya kasih link penjualannya di bawah ya, di keterangan di bawah di video ini. Silakan diklik aja linknya. Nah, di situ dijual minoxidil yang asli, yang bukan KW. Jangan tertipu dengan harga yang murah. Kita cari yang asli saja supaya mempunyai efek yang maksimal di rambut kita. Oke, gitu aja video ini. Nanti akan saya sambung lagi mengenai perkembangan rambut saya, minoxidil, dan berbagai hal yang mungkin akan saya share lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.